itu satu alasannya karena terdapat di dalam mushaf-mushaf yang beredar itu ba'dul ibaratit tamsiriyah. Di dalam mushaf-mushaf yang beredar itu tidak murni di sana Al-Quran. Ada sisipan-sisipan, ada ungkapan-ungkapan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Sayyidina Utsman? Sekali lagi ya, jadi ini penting ya untuk dipahami bahwa pembakaran tersebut bukan karena faktor untuk menghilangkan Al-Quran sama sekali. Tidak mungkin kan Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman itu adalah salah satu daripada orang yang menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran juga. Kemudian yang berikutnya, ya, alasan Al-Quran pada saat itu ditarik dari peredarannya. Yang kedua adalah karena di hadhil masahifi, di dalam mushaf yang beredar tersebut terdapat qiraatun ghairu sahihatin. Terdapat qiraat yang ghairu sahihah. Nah, qiraat itu yang mutawatir, ya disebut istilah qiraat mutawatir itu yaitu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Kemudian ada namanya qiraat masyhurah. Itu qiraat yang masyhur, yaitu qiraat yang 10. Ya. Dan ada yang disebut dengan juga qiraat syadzah, yaitu masuk qiraat 14. Ya. Kita akan kenalnya qiraat 7. Yang kita dengar gitu ya. Kalau yang udah kita baca satu qiraat aja, itu pun qiraat riwayat Hafs, yang riwayat Syu'bah enggak pernah kita malah ini baca. Pernah dengar ada itu dari Asim riwayat Hafs, kemudian riwayat Syu'bah. Asim itu Imam Asim memiliki dua rawi. Pertama adalah Hafs, itu yang populer ya sekarang. Itu yang populer di Indonesia atau di dunia pada umumnya, ya, pada umumnya. Di negara yang lain atau kalau salah di Turki yang Kolun kalau tidak salah ya. Kalau di Turki itu yang populer ya. Nah, kembali ke sini bahwa salah satu faktor kenapa ditarik dari peredaran mushaf-mushaf tersebut adalah karena bihazil masahifi qiraatun ghairu sahih. Dalam mushaf itu terdapat qiraat yang tidak sahih. Makanya tidak ditarik. Ya. Kemudian juga terdapat di sana itu wa ayatun nusikhat tilawatan. Oh ya. Dan terdapat juga di dalam mushaf yang beredar itu terdapat ada ayat-ayat nusikhat yang sudah dihapus tilawahnya. Bacaannya sudah dihapus. Wa mazalat indahum fi hazil masahifi. Tapi dalam mushaf yang beredar itu masih ada. Nah, ada ayat-ayat yang dihapus bacaannya, tapi dari segi hukum masih bisa berlaku. Ada juga ayat-ayat yang tidak berlaku, sudah tidak berlaku, tapi masih dibaca. Nanti kita bahas tentang nasakh dan mansukh ya. Karena ada juga kritikan-kritikan terhadap Al-Quran tentang masalah ayat yang dinasakh itu. Mana contohnya misalnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Nah, ini ayat tidak ada dalam mushaf yang sekarang, yang beredar sekarang. Nah, dalam mushaf yang sebelumnya pada masa itu, pada masa Utsman, masih ada yang beredar, ya, atau masih tertulis gitu dalam mushaf yang beredar. Sementara mushaf itu atau ayat itu sudah tidak ada, dihapus dari segi bacaan.
Contohnya ada dia asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Orang yang sudah tua. Udah kena orang tua, ya baru dianggap ibu bapak nanti. Orang yang sudah tua. Asy-syaikhu, laki-laki yang sudah tua, wasy-syaikhatu, dan perempuan yang sudah tua. Idza zanaya, apabila kedua-duanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya albatata, wajib. Logikanya gimana kira-kira hadir itu? Nyocok enggak gitu dirajam? Lah kalau yang muda aja yang masih ada syahwatnya, kencang syahwatnya dirajam, apalagi yang udah tua, kan seharusnya kalau udah tua udah nyiapkan kain kapan kan gitu. Seharusnya kalau udah tua kan udah mikirin mati, ini enggak, malah berzina. Oh, rajam. Ya. Hukum pada masa itu. Di Indonesia ada hukum rajam, ada. Itu alasan-alasan kenapa ditarik dari peredaran, kemudian dihilangkan tadi sisipan, kemudian dihilangkan qiraat yang yang sudah dinasah bacaannya, dan masih ada pada mushaf yang beredar, dan terdapat juga qiraat yang ghairu shahihah, qiraat yang tidak sahih. Syarat qiraat itu baru dikatakan sahih. Nanti akan kita bahas juga dari tentang ada kritikan tentang ta'addudul qiraat, berbilang-bilangnya qiraat gitu, banyak versi bacaan. Ciri-ciri qiraat itu baru dikatakan qiraat yang sahihah, itu harus sanadnya itu adalah sanadnya sahih. Yang kedua, harus khatnya, tulisannya itu sesuai dengan rasam Utsmani. Kemudian bahasanya itu harus sesuai dengan bahasa Arab. Jadi walaupun itu dari satu sisi gitu. Nah, kalau ada nanti yang tidak sesuai dengan 3 kriteria tadi itu, berarti tidak masuk dalam kategori ayat atau qiraat yang mutawatir. Salah satu contoh di sini misalnya ya, yang dianggap tidak sahih itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kan kebalik ini. Yang ada apa? Surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu yang sahih kan? Rapatir. Sekarang kalau diterjemah, gimana terjemahannya? Innama yakhshallah, ma yakhshallah min ibadihi illal ulama. Tidak ada yang paling takut di antara hamba-hamba Allah itu kecuali ulama. Tidak ada yang takut dari hamba-hamba Allah kepada Allah itu adalah kecuali ulama. Nah, yakhshallaha itu menjadi maf'ul muqaddam ya. Maf'ul yang didahulukan, tempat takut gitu. Kalau diistilahkan objek gitu kan, kalau bahasa Indonesianya. Al ulama menjadi fa'ilnya, pelakunya. Yang takut siapa? Ulama. Yang ditakuti Allah. Sekarang kalau dibalik, sekarang bacaannya inna wa yakhshallahu min ibadihil ulama. Tidak ada yang ditakuti oleh Allah dari hambanya kecuali ulama. Masa Allah takut sama ulama? Kan begitu jadinya. Kan Allahnya yang jadi fa'il, pelaku yang takut gitu kan. Terus yang ditakuti ulama. Nah, ini dianggap, makanya ini qiraat ini adalah qiraat ghairu sahih. Nah, ini ya masuk dalam kategori qiraat yang ghairu sahih. Misalnya kalau dalam surat Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fal yauma, pada hari ini wahai Fir'aun, nunajjika pakai jim.
nunajjika dari najja yunajji, nunajjika kami menyelamatkan, itu yang sahihnya. Nah, yang baru sahihnya, qiraat yang baru sahihnya ada qiraat yang pakai ha. Nunajjika. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nah, ya, ini dia yang sahih pakai jim. Nah, tadi ada yang baru sahih. Yang baru sahih pada al-yawma nunajjika. Pakai ha. Maknanya gimana itu? Kalau nunajjika kami menyelamatkan engkau, nunahika kami menyingkirkan engkau. Nah, dari naha yunahi. Litakuna liman khalfaka ya. Lamnya sukun. Itu yang sahih. Nah, yang baru sahih litakuna liman khalfaka ayat fathah. Itu yang baru sahih. Zaman itu belum ada barisnya, tapi mereka lah yang baca kan gitu. Ada qiraat yang membacanya pada mereka itu pada zaman itu udah butuh harokat. Pada saat itu yang udah hafal itu. Udah dengar dari apa? Dari sahabat-sahabat yang hafal, sehingga tanpa harokat pun dia udah tahu pada saat itu. Nah, itu faktor-faktor ya. Kenapa ditarik oleh Sayyidina Utsman dari peredaran mushaf itu sudah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan tadi ada versi yang mengatakan dibakar, kemudian ada versi yang mengatakan dihilangkan saja.